Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah wabil zidani ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Bu periksa dulu kehadirannya hari ini. Ananda, Arga, Aska, Bagas, Kalista, Diva, Elma, Rizky Oktarian, Zaskia. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Tanah Airku. Airku tidak melupakan yang pernah selama hidupku, dia saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Apa kabar anak-anakku yang ganteng? Apa kabar anak-anakku yang cantik? Apa kabar semuanya? Ibu harap baik saja. Apa kabar anak-anakku semua? Sudah siapkah belajar hari ini? Maukah menambah ilmu hari ini? Kalau kamu sudah siap, kalau kamu bilang mau, mari kita belajar bersama-sama. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Tentang sejarah? Iya, tentang sejarah berdirinya ASEAN, yaitu ada berapa negara? Ada 5. Kalau anggotanya? Ada 10. Untuk hari ini, kalian akan belajar tema 5, yaitu wirausaha, di subtema 2, usaha di sekitarku. Manfaat kalian belajar hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mampu menganalisis apa saja sih peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, terutama di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, kalian akan Ibu minta untuk membuat peta pikiran tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Setelah itu, kalian nanti akan Ibu minta untuk melakukan sebuah percobaan menggunakan magnet, kemudian didekatkan dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian untuk mengidentifikasi apa saja benda-benda yang termasuk benda magnetis dan apa saja yang benda-benda termasuk non-magnetis. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa ya? Gambar bengkel. Kemudian tuh yang digantung di atas itu ada apa? Ada ban. Mereka itu mendapatkan suku cadang itu dari mana? Ada yang dari Indonesia, kemudian ada yang dari luar negeri. Apa yang terjadi jika Indonesia itu tidak bekerja sama dengan negara luar negeri atau negara lain? Iya, otomatis akan kesulitan mendapatkan suku cadang. Sampai di sini paham? Kemudian yang selanjutnya, nih perhatikan, di dalam suku cadang itu pasti ada salah satunya benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Perhatikan gambar. Itu gambarnya tentang apa? Magnet yang dapat menarik paku. Kenapa magnet itu bisa menarik paku tersebut?
Ya, karena paku tersebut terbuat dari besi, makanya magnet tersebut bisa menarik paku. Silahkan kalian duduk bersama kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sana, silahkan kelompok 1. Kelompok 2, silahkan duduk. Yang selanjutnya akan Ibu bagikan lembar kerja. Kelompok 1, 6 orang. Kelompok 2, bagikan 1 orang 1. Kemudian kalian perhatikan lembar kerja tersebut tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nantinya kalian akan Ibu minta membuat peta pikiran tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nanti Ibu tayangkan sebuah video pembelajaran, kemudian nanti kalian amati dari video tersebut, kalian analisis apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Perhatikan ke tayangan PowerPoint yang sudah Ibu hadirkan di depan kalian. Nantinya kalian setelah mengamati video pembelajaran yang Ibu tampilkan, kalian Ibu minta untuk membuat sebuah peta pikiran. Ini contohnya, kalian boleh buat seperti ini atau boleh kalian buat sedikit berbeda. Kalian itu tergantung kreativitas kalian. Nanti silakan sambil didiskusikan dengan kawan satu kelompok. Nanti kalian analisis dari video di situ apa saja peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Silahkan kalian amati, kalian analisis dari video yang Ibu tampilkan berikut ini. Kemudian nanti kalian tuliskan di situ, dibuat peta pikiran apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pembaruan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Andri akan membahas tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, kita belajar sama-sama. Akunnya dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh negara yang diperintah dan sudah kalian amati apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Silakan kalian tuliskan dalam lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Tadi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu ada apa saja? Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya Ibu beri 15 menit. Lanjut ke lembar kerja yang berikutnya. Magnetnya dikeluarkan. Mana benda yang sudah kalian bawa dari rumah? Oh, ada yang bawa kaleng, ada yang bawa obeng. Kalian dekatkan magnet tersebut dengan benda-benda yang sudah kalian sediakan, yang sudah kalian bawa dari rumah tadi. Kemudian kalian tulis di situ hasil percobaannya. Misalnya kalian dekatkan dengan daun. Apa yang terjadi ketika magnet didekatkan dengan daun? Apakah dia tertarik oleh magnet atau tidak? Silakan kalian cari tahu, kemudian kalian tuliskan dalam bentuk laporan.
Sudah siap untuk melakukan presentasi? Kalau mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yuk, yang badannya masih menghadap ke lain arah, semuanya hadap ke sini semua. Kita perhatikan, kita amati dari kelompok 1 yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Peta pikiran peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. 2. Menyediakan cadangan pangan. 3. Ikut serta menyelenggarakan proyek industri. 4. Membuat kawasan perdagangan bebas. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan mengidentifikasikan benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: daun, batu, bunga, kertas, paku, jarum, pulpen, penggaris, botol kaca, kain, tutup pulpen, aluminium, koin. Langkah-langkah percobaan: 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang disediakan secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil percobaan: kaca tidak ditarik, besi ditarik, kertas tidak ditarik, serbuk besi ditarik, paku ditarik. Kesimpulan: benda magnetis jika didekatkan dengan magnet maka akan menempel pada magnet. Seperti yang mereka paparkan, kamu dulu. Nanti ada tujuannya, kemudian alat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah kalian paparkan di depan. Ya, untuk kelompok 1, apa saja tadi peran Indonesia dalam lingkup ASEAN di bidang ekonomi? Ada apa saja tadi? Sakit. Tadi ada berapa benda yang kelompok sakit siapkan? Ada 13. Yang benda non-magnetis ada berapa kelompok 1? Apa itu benda yang non-magnetis? Ada 5. Apa saja itu benda non-magnetisnya? Terus? Apalagi daun. Benda yang magnetis yang kalian siapkan ada berapa? Ada 5. Apa saja benda magnetis itu? Oben? Iya. Sekarang bertanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah seru? Hari kita bersama-sama menyanyikan lagu tentang sifat-sifat magnet. Sifat magnet dipelajari untuk yang sama saling tolak menolak, untuk berbeda saling tarik menarik. Gaya magnet paling besar ada di kutubnya, dapat tarik besi, baja, nikel, dan kobalt. Tidak dapat tarik kain, kayu, dan plastik. Punyai 2 kutub, utara selatan. Punyai 2 kutub, utara selatan. Untuk hari besok, kalian akan belajar untuk membuat atau mengisi teks formulir. Karena kalian sudah kelas 6, nantinya kalian di SMP itu akan mengisi teks formulir yang akan kalian gunakan untuk mendaftar di SMP. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.